Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usallimu ala rasulillah. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mustafa war rasulul mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji dan syukur kepada Allah ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat menikmati Islam sampai saat ini. Selanjutnya, sholawat beserta salam kita tetap curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman kekufuran, zaman kebatilan, sampai zaman terang benderang dengan ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya saya itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Dan hati-hati, banyak juga orang yang mengatakan bahwasannya Allah itu jauh darinya. Ini salah. Hati-hati, maaf saya katakan kepada Anda bahwasannya sesungguhnya Allah itu sangat dekat kepada Anda. Cuman Anda yang menjauh dari Allah. Sebenarnya Allah itu sangat dekat dengan hambanya, cuman hambanya yang menjauh dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila umatmu menanyakan tentangku, maka jawablah, sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Fa inni qarib. Fa inni qarib, kata Allah. Qarib itu artinya dekat. Maka sesungguhnya Allah itu dekat dengan hambanya, cuman hambanya yang menjauh dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kalimat yang pertama yang akan diucapkan dan akan dimunajatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang bertaubat, kalimat yang pertama yang dia ucapkan pasti kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalimat istighfar. Kenapa? Karena dia ingin diampuni dosanya dari Allah. Tapi hati-hati, dosa tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum cintanya turun kepada hambanya. Maka sebelum kita diampuni oleh Allah, pasti cinta Allah sudah turun. Definisi cinta dalam Al-Quran kita lihat. Yuhibbukumullah. Yuhibbukum artinya mencintai. Yang selanjutnya yaghfir lakum. Definisi cinta dalam Quran. Yang pertama, ketika hamba Allah meminta ampunan kepada Allah, yang pertama akan Allah turunkan cinta. Setelah Allah turunkan cinta, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Makanya hati-hati. Jangan kita sampai mengatakan bahwasanya Allah itu jauh dari diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah itu sesungguhnya dekat, tapi kita yang menjauh dari Allah. Makom orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang yang jauh dengan Allah sangat beda, jauh berbeda. Ketika hamba yang dekat dengan Allah ingin melakukan sebuah kemaksiatan, pasti Allah akan ingatkan lewat suara hati yang datang pada dirinya. Suara hati yang datang pada dirinya itu disebut burhan. Burhan itu apa? Burhan itu adalah suara hati yang menjauhkan kita dari maksiat yang berasal dari Allah. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah pasti selalu mendapatkan burhan. Selalu mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin yang berbahagia, jangankan hidup orang yang dekat dengan Allah, orang yang mati pun jika dekat dengan Allah, Allah panggil. Ada dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang di sini maksudnya adalah orang yang dekat dengan Allah, beriman dengan Allah. Makanya orang yang dekat dengan Allah pasti jiwanya tenang.
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kata Allah, pulanglah, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Kenapa Allah panggil orang-orang soleh? Kenapa Allah banyak panggil zaman sekarang orang-orang yang beriman? Kenapa? Karena Allah tidak ingin orang-orang yang beriman terjerumus terhadap kemaksiatan. Makanya saya katakan kepada Anda, jika kita tidak bisa berlomba dengan orang soleh dalam beramal, tidak bisa berlomba dengan orang soleh dalam beribadah, setidaknya kita bisa berlomba dengan para pendosa dalam bertobat. Makanya hadirin yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi semua orang, umat muslimin dan muslimat. Akhirul kalam, atlubu minkumul afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.